Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Dwi Purnamasari, NIM 2111290063 dari kelas 2D, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang prinsip penemuan fonem. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh fonem T jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas pada kata topi. Fonem T dilafalkan lepas, namun jika berada di akhir kata fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat tertutup saat mengucapkan bunyi, misal pada kata buat. Alofon. Varian fonem berdasarkan posisi kata, misal fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Varian suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang bersifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya, karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Bisa disebut juga distribusi komplementer adalah distribusi alofon pada posisi tertentu yang hanya memungkinkan kehadiran satu alofon saja. Distribusi komplementer dapat dilihat pada kata rabu dan labu yang hanya memiliki satu alofon, yaitu R dan R. Pasangan minimal. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama kecuali dalam satu bunyi. Pasangan minimal ini dengan istilah kata berkontraks, yaitu dua kata mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda pula. Bunyi yang berfungsi membedakan makna ini disebut fonem, dan bunyi yang tidak berfungsi sebagai pembeda makna dinamai fon. Untuk membuktikan apakah sebuah bunyi bahasa tergolong fonem atau fon, terlebih dahulu harus dicari pasangan minimalnya. Contoh pasangan minimal lupa dan rupa. Dalam contoh tersebut, L dan R pada kata lupa dan rupa berbeda secara fungsional. Artinya, L dan R merupakan fonem-fonem yang berbeda. Kata lupa terdiri atas bunyi L, U, P, dan A. Sedangkan kata rupa dibangun oleh bunyi R, U, P, dan A. Kalau kita cermati kedua kata tersebut, ternyata yang berbeda hanyalah bunyi L dalam kata lupa dan dengan bunyi R dalam kata rupa. Dengan begitu, L dan R di dalam bahasa Indonesia dipandang sebagai fonem, yaitu lambang bunyi yang berfungsi sebagai pembeda makna. Perubahan bunyi. Penyebab perubahan bunyi itu yaitu akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi disebut juga artikulasi sertaan atau artikulasi. Kedua adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama. Artikulasi primer dan artikulasi pertama akord. Artikulasi ini terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya bunyi yang pertama yang dihasilkan agak berubah mengikuti ciri-ciri bunyi kedua yang akan dihasil.
2. Akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan atau bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa berubah yang disebut asimilasi dan asimilasi. 3. Akibat distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Akibat distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, pemaduan, dan netralisasi. 4. Akibat proses morfologi. Perubahan bunyi ini akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfonemik atau morfologi. Dalam proses ini dapat terjadi peristiwa seperti kemunculan fonem, pelepasan fonem, peluruhan fonem, penggeseran fonem, dan perubahan fonem. 5. Akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan dengan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini adalah proses kontraksi, peningkatan, metatesis, diftonisasi, monoftonisasi, dan anaptikisis. Asimilasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asimilasi adalah penyesuaian atau pelemburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Sedangkan dalam buku modul perkembangan keprofesian berkelanjutan, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda-beda yang saling bertemu dalam waktu yang cukup lama sehingga bisa menggantikan unsur-unsur kebudayaan yang lama dan digantikan dengan budaya baru. Singkatnya, asimilasi adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan atau satu daerah yang sama. Munculnya asimilasi di tengah-tengah masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya individu atau dua kelompok atau lebih yang berlatar belakang berbeda, terjadinya interaksi sosial antara individu dan kelompok yang terjadi secara berulang-ulang, budaya yang hadir di tengah-tengah untuk menyesuaikan perkembangan. Disimilasi. Arti kata disimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belakangan ini penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Seperti penggunaan kata disimilasi. Namun apakah kamu mengetahui definisi kata disimilasi? Arti kata disimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disimilasi, tindakan atau hal membuat berbeda. Proses yang mengakibatkan pengurangan senyawa atau zat organik, biokatabolisme. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu, seperti penjelasan definisi sebenarnya dari kata disimilasi. Metatesis. Reaksi metatesis terkadang disebut sebagai reaksi pertukaran ganda, reaksi pergantian ganda, atau reaksi dekomposisi ganda. Adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi yang menghasilkan bentuk produk yang dengan jenis ikatan yang sama.
Elipsis adalah pelesapan kata atau kalimat yang menggunakannya telah diatur dalam pedoman umum bahasa Indonesia.